Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Kudo Rupoko bertemu bibinya. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menyaut. Sementara itu mereka berdua semakin dekat dengan regol halaman yang mulai nampak gersang, meskipun masih tetap bersih. Kita berhenti di depan regol, berkata Kudo Rupoko. Mengapa? Kita menunggu seseorang yang akan keluar dari regol itu. Tidak akan ada orang yang keluar dari regol. Kitalah yang harus masuk dengan hati-hati, agar jangan membuat penghuninya ketakutan. Raden Kudo Rupoko setuju. Karena itu maka ketika mereka berada di depan regol, keduanya segera melompat turun. Dengan hati-hati Panji Surawilogo membuka pintu regol itu dari luar perlahan-lahan. Diselarak Raden, desisnya. Kau dapat membukanya? Akan aku coba. Raden Kudo Rupoko menunggu sejenak. Panji Surawilogo dengan susah payah berhasil juga membuka selarak regol dari luar dengan menyusupkan tangannya di sela-sela daun pintu yang sudah renggang. Marilah paman, ajak Kudo Rupoko. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam. Tapi ia pun kemudian menutup pintu regol kembali sebelum mereka kemudian melangkah menuju tangga pendopo. Sepi sekali, desis Kudo Rupoko. Ya, sepi sekali, sahut Panji Surawilogo. Untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu di pendopo. Pintu peringgitan pun ternyata tertutup pula, sedangkan pintu samping sebelah menyebelah pun masih juga tertutup. Dengan ragu-ragu Raden Kudo Rupoko mengucapkan salam perlahan-lahan. Namun semakin lama semakin keras. Tetapi tidak seorang pun yang membuka pintu peringgitan di belakang pendopo itu. Apakah kita akan masuk ke halaman samping atau ke rongkangan gandok? Apakah kiranya tidak akan mengejutkan sekali? Bertanya Panji Surawilogo. Itulah, jangan-jangan bibi menjadi pingsan. Tapi bagaimanakah jika kedatangan kita tidak diketahui oleh Raden Ayu? Mungkin sehari penuh kita harus berdiri di sini sampai seseorang keluar dengan membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman. Baiklah, berkata Raden Kudo Rupoko. Pegang kendali kudaku. Aku akan masuk lewat kelongkangan. Mudah-mudahan pintu samping itu tidak diselarak pula. Panji Surawilogo pun kemudian menerima kendali kuda Raden Kudo Rupoko yang dengan ragu-ragu pergi ke pintu di sisi kanan halaman istana itu. Perlahan-lahan ia mendorong pintu yang tertutup itu. Ternyata pintu itu tidak diselarak, sehingga perlahan-lahan pula pintu itu terbuka. Agar kedatangannya tidak mengejutkan sekali, maka Kudo Rupoko sekali lagi mengucapkan salam. Namun tidak seorang pun yang menyautnya. Beberapa titik keringat telah membasahi punggungnya, tetapi Kudo Rupoko terpaksa tersenyum sendiri. Rasa-rasanya ia memasuki suatu tempat yang sangat mendebarkan jantungnya. Beberapa langkah ia pun kemudian memasuki lingkungan.
Dilihatnya, longkangan dan gandok sebelah kanan pun sepinya bukan main. Seolah-olah ia berada di dalam istana yang sudah bertahun-tahun kosong sama sekali. Namun telinganya yang tajam itu pun kemudian mendengar suara seseorang di belakang. Bahkan kemudian ia mendengar isak tangis. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Ketika kakinya hampir saja melompat berlari ke belakang, sambil menahan hati, Kudo Rupoko berjalan dengan hati-hati menuju ke tempat suara tangis itu. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar langkah di dalam istana, dekat sekali dari tempatnya berdiri. Karena itu agar ia tidak mengejutkan orang-orang yang ada di belakang, sekali lagi ia mengucapkan salam. Ternyata suara kali ini dapat didengar oleh penghuni istana itu, dan dalam ia mendengar suara seorang perempuan. "Siapa di luar?" "Aku, Kudo Rupoko." "Kudo Rupoko? Aku belum pernah mendengar nama itu. Aku ingin menghadap Bibi Kudo Narpodo." Sejenak tidak mendengar suara apapun, agaknya perempuan yang menyaut tadi masih ragu-ragu. Namun kemudian terdengar pintu berderit. Perlahan-lahan daun pintu butulan itu pun terbuka. Ketika sebuah wajah nampak dari balik daun pintu, dada Kudo Rupoko terguncang. Wajah itu adalah wajah seorang gadis yang sangat cantik, Inten Prawesti. Sejenak kemudian bagaikan membeku, Inten Prawesti pun terkejut melihat anak muda dalam pakaian kebangsawanannya berdiri di longkangan. Ternyata Kudo Rupoko segera berhasil menguasainya. Karena itu, maka ia pun segera bertanya, "Apakah aku berhadapan dengan Diajeng Inten Prawesti?" "Ya, aku Inten Prawesti," jawab gadis itu terbata-bata. "Aku adalah Kudo Rupoko. Aku ingin menghadap Bibi. Apakah Bibi ada di istana ini?" Ternyata hati Inten yang terguncang masih belum dapat tenangkan. Karena itu maka dengan gelisah ia menerima tamunya yang rasa-rasanya belum pernah dilihatnya. Ia tidak sempat mempersilahkannya masuk ke dalam, tetapi dengan tergesa-gesa ia berlari ke belakang mendapatkan ibundanya. "Ibunda," desisnya, "ada tamu di longkangan." "Tamu?" Ibunya menjadi heran. Sudah lama ia tidak pernah mendengar sebutan itu, tamu. "Apakah benar kita menerima tamu?" bertanya ibundanya pula. "Ya, tamu yang agak lain." Ibundanya menjadi ragu-ragu. Sejenak dipandangnya Nyi Upih yang sedang menangis. Tiba-tiba tangisnya terhenti. "Nyi," berkata Raden Ayu Kudo Narpodo, "jangan menangis lagi, kita akan menerima tamu. Biarlah anak-anakmu ini berbaring tenang lebih dahulu. Agaknya mereka tidak apa-apa, hanya karena lelah amat sangat. Mungkin lapar dan haus, biarlah mereka beristirahat." "Ya Gusti, aku mengucapkan terima kasih tiada terhingga. Jika Gusti mengizinkan kedua anak-anakku yang menyusul aku ini tinggal di sini bersamaku." "Ah, mengapa aku keberatan? Aku senang sekali mendapat kawan di istanaku yang sepi dan terpencil ini." Nyi Upih mengusap matanya. "Kita mengucap syukur kepada Yang Maha Agung karena kedua anak-anakmu telah selamat sampai kepadamu." Meskipun wajahnya menjadi merah biru dan kakinya luka-luka, setitik air mata telah mengembun lagi di mata Nyi Upih. Katanya, "Bertahun-tahun mereka mencari aku. Rasa-rasanya mereka sudah menjadi orang yang paling hina, tidak lebih baik dari pengemis di sepanjang jalan kota raja. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya rusak. Tetapi mereka selamat." Nyi Upih mengangguk-angguk sementara Inten Prawesti menggamit ibundanya sambil berbisik, "Tamu itu masih berdiri di longkangan. Sebenarnya lah Kudo Rupoko masih berdiri di longkangan.
Ia justru menjadi gelisah mengapa Inten itu belum mempersilahkan masuk atau naik ke pendopo. Namun sejenak kemudian muncullah seorang perempuan yang lain, seorang yang sudah melampaui pertengahan umurnya. Demikian perempuan itu muncul di muka pintu, maka Kudo Rupaka pun segera melompat maju. Dengan serta-merta ia berjongkok sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Bibi, baktiku bagi Bibi, Kudo Narpada." "Anak muda," berkata Raden Ayu, "siapakah sebenarnya engkau ini? Aku belum pernah melihatmu dan aku belum pernah mengenalmu." "Ampun Bibi, mungkin Bibi belum pernah mengenal aku, atau barangkali Bibi sudah melupakan aku. Aku adalah Kudo Rupaka, putra ayahanda Pangeran Linggawatang." "Putra Pangeran Linggarwatang? Jadi kau putra Kamas Linggarwatang?" "Ya Bibi." Raden Ayu Kudo Narpada mengusap kepala anak muda itu. Setitik air mata nampak di pelupuknya, namun Raden Ayu Kudo Narpada tidak menangis. "Inten?" panggil Raden Ayu Kudo Narpada. "Kemarilah, ini adalah saudara sepupumu, Kudo Rupaka, putra pamanmu Pangeran Linggawatang." "Lalu, marilah Kudo Rupaka, masuklah. Apakah kau datang seorang diri?" "Tidak Bibi, aku datang bersama paman Panji Surawilaga." "Oh," tetapi keningnya berkerut. "Aku belum pernah mendengar nama itu." "Mungkin belum Bibi. Paman Panji Surawilaga adalah salah seorang perwira dari Demak." "Oh." Raden Ayu Kudo Narpada mengangguk-angguk. "Di mana Panji Surawilaga sekarang?" "Di depan Bibi, di tangga pendopo." "Marilah, kalian harus kami terima dengan penuh kehormatan. Sudah terlalu lama kami hidup terpencil dari sanak kadang." Demikianlah maka Raden Kudo Rupaka dan Panji Surawilaga itu pun kemudian diterima dengan segala senang hati. Nyi Upih pun kemudian sibuk mempersiapkan hidangan bagi kedua tamu tuanya itu. Sementara Inten Prawesti mondar-mandir menghidangkan hidangan ke pendopo. "Apakah tamunya masih muda Putri?" bertanya Nyi Upih. "Yang seorang Nyai, yang seorang sudah separuh baya. Yang seorang adalah putra pamanda Pangeran Linggarwatang, sedang yang seorang adalah pengiringnya, seorang senopati dari Demak. Apakah kau belum pernah mengenalnya?" "Yang sudah aku kenal adalah Pangeran Linggarwatang itu sendiri dahulu, tapi aku belum pernah melihat orang yang bernama Pangeran Surawilaga." "Bukan pangeran, Nyai." "Oh." Nyi Upih mengangguk-angguk. "Tentu seorang anak muda yang tampan." "Ah, di mana kau tahu? Pangeran Linggarwatang adalah seorang pangeran yang tampan, gagah, tinggi, dan tegap. Sedang Raden Ayu adalah seorang perempuan yang sangat cantik, juga bertubuh tinggi semampai. Nah, apakah putranya tidak akan menjadi seorang yang gagah, bertubuh tinggi, dan berdada bidang? Sedang wajahnya adalah wajah yang cerah dan tampan. Tetapi Kudo Rupaka tidak begitu tinggi. Namun anak-anak muda masih akan berkembang. Tentu Raden Kudo Rupaka akan bertambah tinggi dan tegap." Inten Prawesti tersenyum, tetapi ia tidak menyaut. Bahkan tiba-tiba saja ia bertanya, "Bagaimana dengan anak-anakmu, Nyai? Mereka sedang berbaring di dalam bilik, Putri. Apakah mereka sudah tenang?" "Ya, Putri. Tetapi anak perempuan itu agaknya masih selalu gelisah." "Nyai," tiba-tiba Inten bertanya sambil meletakkan ampan, "mengapa aku belum pernah melihat anak-anakmu dahulu? Apakah anak-anakmu tidak pernah menengokmu saat kau bersama kami di Mojopahit?" Nyi Upih tersenyum, katanya, "Sebuah cerita yang memalukan sekali, Putri." "Cerita yang mana yang kau maksud?" "Ah, sudahlah. Ceritakan, bukankah sudah lama kita meninggalkan Mojopahit?"
dan agaknya kita tidak akan kembali lagi. Ah, Nyi Upih menarik napas dalam-dalam sambil menyiapkan makan bagi tamu-tamunya. Putri, sebaiknya aku menyelesaikan tugasku ini dahulu. Bukankah tamu itu akan segera dipersilahkan makan? Kau dapat menanak nasi sambil bercerita. Sebaiknya Putri ikut menemui tamu itu. Inten menggeleng sambil tersenyum katanya. Aku malu, Nyai. Ah, bukankah tamunya adalah saudara sendiri? Tapi aku malu. Wajah Inten menjadi kemerah-merahan. Sekarang ceritakan saja tentang anak-anaknya itu. Apakah menarik? Tentu, mereka akan menjadi kawan-kawanku bermain. Putri, dahulu aku ditinggalkan oleh suamiku. Aku dicerai olehnya. Anak-anakku itu dibawanya dan diserahkannya kepada seorang ibu tiri. Demikianlah berlangsung lama sehingga akhirnya suamiku itu meninggal. Anak-anakku tidak kerasan tinggal bersama ibu tirinya. Mereka mencari aku ke kota. Tetapi Mojopahit sudah menjadi Karangabang. Dari beberapa orang mereka mendengar perjalanan Pangeranku Donarpodo. Karena itulah maka mereka menyusul perjalanan kita. Tetapi mereka terlambat bertahun-tahun. Tapi Yang Maha Agung masih ingin mempertemukan anak dengan orang tuanya. Barangkali mereka menganggap lebih baik tinggal dengan ibu sendiri. Betapapun sulitnya untuk mencari daripada dengan ibu tiri. Tentu Nyai. Siapakah nama mereka? Aku belum sempat bertanya karena nampaknya mereka menjadi sangat letih. Dan anak perempuanmu itu hampir pingsan. Aku menemukan mereka di pinggir jalan ketika aku mencari sayuran ke Bedukuan. Aku hampir tidak mengenal mereka lagi. Tiba-tiba mata Nyai Upih menjadi basah. Inten tidak meresaknya lagi, ya tidak mau mengganggu perasaan Nyai Upih yang sudah hampir menjadi tenang kembali. Apalagi ia harus menyiapkan makan bagi tamu-tamunya yang tentu juga telah lelah dan lapar. Karena itu Inten pun kemudian meninggalkan Nyi Upih yang mengisi waktunya dengan kesibukan di dapur, agar hatinya tidak selalu dipengaruhi oleh perasaan pedih melihat keadaan anak-anaknya. Tetapi Inten pun menjadi gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dari celah-celah pintu peringgitan yang terbuka, ia melihat kedua tamunya duduk bersama ibunya. Sekali-kali ia melihat kedua tamu itu mengangguk-angguk agaknya. Ibunya menceritakan berbagai kesulitan hidup yang dialaminya. Namun demikian, Inten tidak mau ikut menemui mereka. Perasaan malu seorang gadis, meskipun tamu itu adalah saudara sepupunya. Tetapi sudah terlampau lama Inten Prawesti tidak bergaul dengan seseorang di luar lingkungannya, apalagi anak-anak muda. Tiba-tiba saja Inten Prawesti yang termangu-mangu itu teringat kepada suara seruling di kejauhan. Sudah agak lama ia tidak mendengar suara seruling yang sering didengarnya dekat dengan istananya. Tetapi sejak ia seolah-olah mengasingkan diri di dalam istananya, suara seruling itu pun tidak pernah didengarnya lagi. Aku memang tidak ingin melihat anak itu lagi, desisnya. Ternyata anak muda itu bertabiat buruk. Ia mengambil seorang gadis yang kemudian diberikannya kepada orang lain. Dalam kegelisahan dan ketidaktentuan apa yang harus dilakukannya, Inten Prawesti pun kemudian memasuki bilik Nyai Upih. Hampir di luar sadarnya ia mendekati kedua anak Nyai Upih yang berbaring dengan letihnya. Melihat kedatangan Inten Prawesti, anak laki-laki Nyai Upih itu pun segera bangkit. Meskipun kemudian ia harus menyeringi, tetapi adiknya ternyata tidak beranjak dari tempatnya. Punggungnya rasa-rasanya hampir patah setelah berjalan untuk waktu yang sangat lama, menyusuri daerah selatan sampai ke daerah Gunung Sewu. Berbaring sajalah, berkata Inten Prawesti. Kau tentu sangat letih. Maaf Putri, adikku memang sangat letih. Biarlah ia berbaring, berkata Inten.
Ketika melihat gadis itu akan bangkit, "Jangan bangkit. Ampun putri, jangan segan, tetap berbaringlah." Gadis itu pun kemudian meletakkan kepalanya kembali di atas tikar. "Oh, kakimu berdarah," berkata Inten Prawesti. "Sedikit putri," jawab gadis itu. Inten Prawesti pun kemudian duduk di atas pembaringan Nyi Upih, sedang kedua anak-anak itu berbaring di atas tikar di lantai. "Siapa namamu?" bertanya Inten Prawesti. "Sangkan putri, sedangkan adikku bernama Pinten." "Oh, nama yang baik. Sangkan dan Pinten." Inten mengangguk-angguk. "Jadi selama ini kau berjalan dari kota raja sampai ke lereng pegunungan ini?" "Ya putri, perjalanan kami berdua rasa-rasanya tidak akan berakhir. Tetapi kami bertekad menelusuri jalan yang pernah dilalui oleh para bangsawan yang menyingkir dari kota raja. Akhirnya Yang Maha Agung mempertemukan aku dengan Biyung." "Kau berjalan setiap hari?" "Tidak putri, kami berdua pernah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang agak lama. Kami menghambakan diri pada seorang pedagang yang baik. Tetapi ternyata keinginan kami untuk bertemu dengan Biyung sangat mendesak. Dan kalian berjalan lagi menempuh jarak yang sangat panjang. Sepanjang yang pernah ditempuh oleh putri. Tetapi agaknya keadaan adikku jauh lebih buruk dari keadaan putri pada saat putri sampai ke tempat ini. Tentu di beberapa kesempatan aku masih sempat naik tandu. Sampai pada suatu saat ayah terpisah dari seluruh pengikutnya atas kehendak ayah sendiri." Sangkan mengangguk-angguk, wajahnya yang kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari nampak keras dan kasar. Untuk beberapa lamanya Inten Prawesti berada di dalam bilik itu. Dengan perasaan iba ia melihat anak-anak Nyi Upih yang sangat letih, apalagi Pinten. Namun Inten merasa senang atas kehadiran gadis itu, karena dengan demikian ia akan mendapat kawan yang sebaya. Meskipun agaknya Pinten masih agak lebih muda sedikit daripadanya. Tapi selagi Inten Prawesti sedang mengamati kaki Pinten yang luka dan berdarah, tiba-tiba Nyi Upih memasuki biliknya sambil berkata, "Putri, ibunda memanggil." "Ada apa, Nyai?" "Aku tidak tahu, tapi agaknya ibunda minta putri ikut menemui tamu itu. Bukankah kedua tamu itu masih ada hubungan dengan keluarga dengan putri? Yang seorang Kakang Mas Kudorupoko, yang lain itu tentu bukan." Nyi Upih mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Silakanlah ibunda menunggu. Aku baru saja selesai menghidangkan sirih." Inten Prawesti termangu-mangu, namun ia berkata, "Tidak Nyai, aku di sini saja. Bersama anak-anakmu aku malu." "Ah, tentu tidak baik, marilah." Nyi Upih pun kemudian menarik tangan Inten Prawesti. "Marilah putri, sebentar lagi putri juga harus menghidangkan makanan dengan lauk seadanya. Aku sudah menangkap seekor ayam. Sangkan tadi yang menyembelihnya, meskipun ia masih terlelap, tetapi ia masih mampu menyembelih ayam." Inten Prawesti masih tetap bertahan, tetapi akhirnya ia berdiri juga dan melangkah keluar digandeng oleh Nyi Upih. Sepeninggal Inten Prawesti, Sangkan menarik napas dalam-dalam. Ia pun kemudian membaringkan dirinya lagi di atas tikar di sisi adiknya yang terbaring, memandang langit-langit yang bernoda di sana-sini oleh titik air hujan yang menyusup di sela-sela atap rumah. Dalam pada itu akhirnya Nyi Upih berhasil memaksa Inten untuk pergi di pendopo. Demikian ia muncul di pintu, maka ibundanya segera memanggil, "Kemarilah Inten, ini adalah kakakmu sendiri." Dengan kepala tunduk, Inten pun kemudian duduk di sisi ibunya agak ke belakang, seolah-olah ia berhadapan dengan Jejoko yang hendak melamarnya.
Ki Ajeng tentu belum mengenal aku, berkata Raden Kudorupoko. Inten tidak menyaut, justru kepalanya menjadi semakin tunduk. Ia seorang pemalu, berkata ibundanya. Wajar bagi seorang gadis, sahut Panji Surawilogo. Kau harus mengucapkan selamat datang, Inten, berkata ibundanya. Kakakmu akan berada di istana ini barang 2-3 hari. Memang menyenangkan sekali. Aku berharap mereka berdua akan lebih lama lagi berada di sini. Inten Prawesti tidak menyaut, tetapi dadanya menjadi semakin bergejolak. Ada perasaan aneh di dalam dirinya karena ia mendengar keterangan ibundanya bahwa kedua orang itu akan berada di istananya untuk 2-3 hari. Dalam 2-3 hari itu ia akan berhubungan dengan anak muda yang sebelumnya belum pernah dikenalnya, meskipun ia masih saudara sepupunya. Ada semacam perasaan malu, tetapi juga kegembiraan yang tersembunyi. Namun tiba-tiba saja ia berkata kepada dirinya sendiri, aku lebih senang bermain bersama Pinten daripada Kakang Mas Kudorupoko. Aku tentu akan menjadi canggung dan bingung. Kakang Mas Kudorupoko tentu sering berkawan dengan gadis-gadis cantik di kota. Mungkin juga saudara-saudara sepupu yang lain yang selama ini berada di Demak. Ada semacam kekecewaan yang merambat di hatinya, bahwa ayahandanya dahulu tidak membawanya ke kota dan untuk waktu yang lama tinggal di pedukuhan terpencil. Dengan demikian maka ia seolah-olah telah terpisah dari pergaulan keluarga dan sanak kadangnya. Kini aku tidak lebih seorang gadis pedesaan, berkata Inten Prawesti di dalam hatinya. Aku tidak pantas bermain bersama orang-orang yang datang dari pusat pemerintahan. Aku tentu tidak secantik gadis-gadis di kota. Mungkin mereka tentu lebih pandai menghias diri dan menyesuaikan dengan kehidupan kota raja. Inten Prawesti terkejut ketika tiba-tiba saja ibundanya berkata, Inten, bersihkanlah bilik ayahandamu. Biarlah anak Mas Kudorupoko mempergunakan bilik itu. Inten Prawesti termangu-mangu sejenak. Selama ini bilik itu tidak dipergunakan oleh ibundanya, sehingga ia tidak segera memahami kata-kata ibundanya. Ibundanya seolah-olah dapat mengerti keraguan-raguan di hati putrinya, sehingga ia pun berkata, kosongkan bilik itu, aku akan berada di dalam bilikmu. Aku. Di luar sadarnya Inten Prawesti bertanya, kita berdua. Inten tidak menjawab lagi. Ia pun segera berdiri meninggalkan tempat yang rasa-rasanya menjadi semakin panas itu. Kudorupoko menarik napas dalam-dalam. Ia tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari bibinya. Apakah itu suatu penghormatan baginya atau karena bibinya terlampau berhati-hati? Kehadiran seorang anak muda di rumah itu tentu akan dapat menumbuhkan persoalan, meskipun ia adalah sepupu Inten Prawesti. Sehingga dengan demikian maka bibinya harus tidur bersama anak gadisnya itu. Anak gadisnya yang sangat cantik dalam kesederhanaan. Apalagi jika ia berhias seperti gadis-gadis kota raja. Tiba-tiba saja Kudorupoko berdesis di dalam hatinya. Sementara Inten Prawesti membersihkan bilik ayahandanya, maka di belakang Nyi Upih telah mempersiapkan jamuan makan meskipun hanya apa adanya. Tetapi Nyi Upih memang pandai memasak sehingga jamuannya merupakan jamuan yang pantas bagi kedua tamunya. Dalam pada itu, selagi istana kecil itu sedang sibuk menjamu 2 orang tamu, maka dengan tergesa-gesa Kidang Alit pergi ke rumah Ki Buyut. Ki Buyut melihat kedatangan Kidang Alit segera menyongsongnya sambil berkata, Kidang Alit, apakah kau sudah mendengar kehadiran 2 orang bangsawan di padukuhan kita? Ya, aku mendengar Ki Buyut. Karena itu aku segera tergesa-gesa datang kemari, jawab Kidang Alit. Lalu, apakah keduanya singgah di sini? Ya. Dan mereka melihat Kasdu? Ya.
Mereka ingin melihat anak itu. Apakah Kasdu tetap diam, seolah-olah ia lumpuh atau bisu, buta dan tuli? Ya, tetapi ternyata ia tidak berhasil. Maksudmu, Ki Buyut? Kasdu tidak berhasil mengelabui kedua orang itu. Mengapa, Ki Buyut? Ki Buyut pun menceritakan bahwa seorang dari keduanya, justru yang muda, telah meraba tubuh Kasdu dengan jari-jarinya. Ia berhasil mengetahui keadaan Kasdu yang sebenarnya, bahwa ia telah tidak lagi lumpuh, buta dan tuli. Ki Dangalit menjadi tegang. Sejenak ia mandang wajah Ki Buyut Karangmojo, namun ia menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Kita mendapat tamu orang-orang yang luar biasa, Ki Buyut." Ki Buyut tidak segera menyaut. Hanya orang-orang yang luar biasa sajalah yang dapat berbuat demikian. Dengan demikian maka padukuhan ini telah didatangi 5 orang yang luar biasa. Pertama adalah 3 orang yang memiliki tangan beracun itu. Kemudian 2 orang bangsawan saudara Pangeran Kudo Narpodo. Aku dapat mengerti bahwa 3 orang-orang kasar itu berbahaya bagi padukuhan kita. Tetapi apa salahnya 2 orang bangsawan itu? Bukankah dengan demikian keluarga yang tinggal di istana kecil itu akan mendapat perlindungan? Ki Dangalit mengangguk-angguk, katanya, "Ya, mudah-mudahan demikianlah hendaknya." "Kau curiga?" Ki Buyut berkata. "Ki Dangalit, dalam keadaan tidak menentu ini kita memang dapat saling mencurigai. Untunglah bahwa ketiga orang kasar itu belum tahu bahwa sebenarnya Kasdu sudah dapat diselamatkan dari racun yang berbahaya itu. Mereka tidak akan mengetahuinya. Mudah-mudahan kedua orang bangsawan itu tidak menceritakan kepada siapapun keadaan Kasdu yang sebenarnya." Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, "Ya, mudah-mudahan. Aku tidak tahu bahwa ia memiliki ketajaman penglihatan sehingga ia dapat mengetahui bahwa Kasdu sudah dibebaskan dari cengkeraman racun itu." Ki Dangalit pun mengangguk-angguk, lalu, "Apakah aku dapat melihat Kasdu?" "Lihatlah," jawab Ki Buyut sambil melangkah diiringi oleh Ki Dangalit. Ketika mereka berada di sisi pembaringan Kasdu, nampaknya Kasdu memang sudah menjadi semakin baik. "Sayang sekali, Kasdu," berkata Ki Dangalit. "Ada orang yang mengetahui bahwa kau sudah bebas dari racun itu. Aku berharap bahwa hal itu tidak didengar oleh orang-orang yang telah meracunimu dengan jari-jari itu." Wajah Kasdu yang sudah menjadi semakin merah itu nampak menjadi pucat. Dengan terbata-bata ia berkata, "Aku menjadi takut sekali." "Maaf, Ki Dangalit," berkata Ki Buyut. "Aku tidak sengaja telah membuat suatu keputusan yang besar." "Sudahlah, Ki Buyut, semuanya masih tergantung kepada sifat dan watak kedua bangsawan itu. Jika mereka menyadari bahwa yang dapat mengancam Kasdu, sudah tentu mereka akan tetap diam." "Aku kira demikian, Ki Dangalit. Yang muda di antara mereka pun bahwa anak muda yang sakit itu memang sangat gawat. Bukan saja karena sakitnya, tetapi jika orang-orang yang telah melukainya itu mengerti bahwa anak itu sudah tawar, maka ia akan dibunuhnya secara langsung oleh ketiga orang itu." Ki Buyut mengangguk-angguk, tetapi ia tidak dapat mengusir kegelisahannya. Ki Dangalit pun kemudian dengan tergesa-gesa minta diri. Ia tidak mengatakan kepada Ki Buyut kemanakah ia akan pergi. Tapi ternyata bahwa Ki Dangalit telah pergi ke lereng bukit yang menghadap ke istana kecil itu. Ia masih sempat melihat ketiga orang berkuda yang kembali ke padukuhan dari lereng bukit itu pula. Tetapi Ki Dangalit sempat bersembunyi di balik batu-batu padas. Apalagi jarak di antara mereka masih agak jauh, sedang Ki Dangalit tidak berkuda, berada di tempat yang agak lebih tinggi dari orang-orang berkuda itu. Setelah ketiga orang itu hilang di balik tikungan, maka Ki Dangalit pun melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Ia mendekati istana itu dari arah bukit kecil
Untuk beberapa saat lamanya Kidang Alit menunggu, tetapi ia tidak melihat seorang pun di halaman. Ketika kemudian seorang muncul di belakang, ternyata ia adalah Nyi Upih. Tetapi Kidang Alit tidak segera pergi. Dengan telaten ia duduk di balik sebuah gerumbul agar orang-orang yang berada di halaman atau di dalam istana itu tidak dapat melihatnya. Ternyata bahwa kemudian Kidang Alit tidak sia-sia. Setelah menunggu beberapa lamanya dengan seksama, ia memperhatikan dua orang laki-laki yang kemudian turun ke halaman dan berdiri di bawah bayangan sebatang pohon yang rindang. Agaknya mereka kepanasan di dalam, berkata Kidang Alit lalu. Tapi sayang bahwa aku tidak dapat melihat keduanya dengan jelas. Agaknya jarak yang memisahkan lereng bukit kecil itu dengan istana agak terlampau jauh bagi Kidang Alit untuk dapat melihat wajah orang-orang itu dengan teliti. Hanya secara umum sajalah Kidang Alit dapat menyebut bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang gagah dan tampan. Selebihnya Kidang Alit pun dapat menduga bahwa keduanya memiliki ilmu yang dapat dipergunakan sebagai bekal petualangannya. Kidang Alit menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya kepada diri sendiri, ternyata bahwa pedukuhan kecil ini telah mengundang beberapa orang untuk berkumpul di sini.